Halo Sobat Film, ini adalah episode ke-9 dari series If You Wish You Upon Me. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu, Yoon berbicara pada Kyung jika ia lebih bahagia tinggal di rumah perawatan. Tapi Kyung mengeluarkan pisau, ia akan bunuh diri jika Yoon tidak bersamanya. 내가 죽어야겠다. Itu membuat Yoon frustasi lalu bergegas mengemasi barangnya. Saat itu Yoon berkemas, ia meninggalkan surat wasiat dalam laci. Tapi ketika akan meninggalkan rumah perawatan, Yoon dicegah oleh Seo. Tanpa berpamitan, Yoon meninggalkan Seo. Dalam perjalanan, Yoon sedih. Sedangkan di rumah perawatan, Seo melamun. Seo memikirkan Yoon sampai Pak Kang datang dan menenangkannya. Setelah Yoon meninggalkan rumah perawatan, malam itu seseorang mengambil uang milik Yoon di bagasi mobil. Semua para sukarelawan merasa kehilangan Yoon, terutama Seo. Malam itu, Yoon bersama Kyung sedang makan malam. Di tengah makan malamnya, Yoon mengajak Kyung kembali ke rumah perawatan. Itu membuat Kyung marah hingga ia membanting alat makannya. Setiap hari, Kyung selalu mengikuti Yoon dimanapun dan kapanpun. Sedangkan Seo yang merasa kehilangan Yoon, ia melakukan banyak aktivitas untuk melupakannya. Hari itu, tim Jennie memberi kejutan pada pasien yang menginginkan istrinya menikah dengan orang lain. Tapi Pak Kang tahu jika pasien itu ingin melakukan resepsi dengan istrinya karena selama hidupnya ia belum pernah melakukan resepsi untuk istrinya. Resepsi berjalan lancar dan keinginan pasien pun terwujud. Setelah acara resepsi, untuk mengabadikan momen, tim Jennie dan pengantin berfoto. Di situ terdapat Yoon yang dibuntuti oleh Kyung, sedangkan Seo hanya melihat mereka. Ketika selesai berfoto, pasien meminta maaf pada Yoon karena dulu pernah memarahinya. Semua tim Jennie berkumpul, lalu Yoon datang untuk berpamitan pada tim Jennie kecuali Seo. Sedangkan Kyung hanya melihat mereka dari jauh. Saat Yoon berpamitan, Seo hanya melihatnya. Ia menahan air matanya. Lalu Yoon bergegas pergi tanpa menyapanya. Hari itu, Yoon melamun sedangkan Kyung telah menyiapkan makanan. Karena Yoon tidak merespon ucapan Kyung untuk makan, akhirnya Kyung marah. Ia tidak bisa mengontrol emosinya. Kyung marah pada Yoon. Ia mengatakan jika ingin hidup bersamanya, tapi Yoon hanya menganggapnya sebagai adik. Saat itu di rumah perawatan, Seo sedang sakit. Karena tidak ada yang membantunya, ia keluar ruangan untuk mencari seseorang. Tapi tiba-tiba ia pingsan dan ada seseorang yang melukai lehernya. Di dalam ruangan, Dr. Yang mengobati luka Seo, bahkan Dr. Yang mengkhawatirkan tentangnya. Setelah Seo sembuh, Dr. Yang mengajak Seo kencan. Dr. Yang juga mengatakan ingin serius pada Seo, tapi ia ditolak oleh Seo. Keesokan harinya, Yoon menghubungi Jun dan memberitahu alamat tempat ia tinggal bersama Kyung. Sedangkan di rumah perawatan, Pak Kang memberitahu Seo jika Kyung adalah adik Yoon. Tapi Kyung terobsesi ingin memiliki Yoon. Tidak hanya itu, bahkan Pak Kang memberitahu alamat Yoon
sehingga Seo bergegas mencari Yoon. Tepat di atap gedung, Yoon mengingat ia pernah dipukuli oleh Jun. Tapi tiba-tiba Seo menghampirinya, itu membuat Yoon terkejut. Lalu Kyung datang menghampiri mereka. Tepat di depan Yoon, Seo memukul Kyung. Melihat itu, Yoon membawa Seo pergi, tapi Seo menolak. Seo mengunci Yoon dan ia kembali menemui Kyung hingga pertengkaran saling pukul-memukul. Setelah itu, Seo meninggalkan Kyung yang menangis histeris. Ia keluar mencari Yoon, tapi tiba-tiba Jun datang mendorong Seo. Melihat itu, Yoon tidak terima, ia memukul Jun, dan akhirnya Yoon melarikan diri bersama Seo menggunakan sepeda motor. Sedangkan di atas gedung, Kyung bersiap akan melompat, lalu film pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-10 di series ini. Semoga harimu menyenangkan, selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.